ini dia. Udah dibagi ya? Dapat. Cuman 7 saya, ini kayaknya banyak banget. Cuman 7 biji. Ini kalau Pak Adek belum? Apa ini? Pak Subhan kasih. Sama. Perasaan dulu waktu belum ngaji ngopi terus. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa damana fa'a bi ulumi fid darani amin. Sekarang pelajaran kita dalam pertemuan yang 28. Al-munasaqatu tsaminatu wal 'ishruna. Jadi yang ke-28 kali. Sekarang kita bahas suratul Baqarah ayat 88. Wa qalu qulubuna gulfun bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Nah, itu aja ya. Ayat yang ke-88 wa qalu qulubuna gulfun bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Kalau belajar tajwid sama bacaan nahwu beda ya. Sebab kalau tajwid itu justru ada yang disamarin, ada yang dibuang, ada yang di itu kan. Karena ya ada ketentuan-ketentuan tajwid. Tapi kalau nahwu itu harus dibaca barisnya. Kayak gini, waqalu qulubuna gulfun. Enggak waqalu qulubuna gulf. Enggak. Langsung aja waqalu qulubuna gulfun. Kan ini kaidah ilmu nahwu. Ya. Kaidah ilmu nahwu. Balanahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Wa qalu qulubuna gulfun. Mereka itu berkata, qulubuna, hati kami gulfun, tertutup. Gulfun artinya tertutup. Balanahumullahu bikufrihim, maka Allah melaknat mereka bikufrihim dengan kekafirannya. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Jadi ada yang namanya sebab nuzul, ya. Allah menurunkan ayat itu sesuai dengan situasi. Ada pertanyaan pada Nabi umpamanya, Nabi harus menjawab. Nah, untuk merujuk kebenaran itu, biasanya Nabi minta diturunkan wahyu. Ada yang gitu. Ada memang yang situasinya yang Allah sendiri, memang walaupun Nabi tidak meminta, memohon, tapi karena situasinya sangat memungkinkan untuk diturunkan wahyu, untuk dihadirkan sebuah jawaban, maka ayat itu diturunkan. Langsung. Jadi tanpa ada permohonan. Ya. Ada ayat yang merupakan reaksi. Ya. Terus perlu jawaban. Nah, itu tanpa permohonan dari Nabi, seperti ayat ini. Wa qalu qulubuna gulfun. Mereka berkata, hati kami telah tertutup. Balanahumullahu bikufrihim, sehingga Allah melaknat ya kekafiran mereka, faqalilam ma yu'minun, sedikit sekali mereka yang beriman. Nah, ini sebetulnya jawaban dari ayat sebelumnya. Jadi asbab nuzul ayat ini diturunkan karena untuk menjawab kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya bagaimana? Itu kan orang-orang apa namanya? Orang-orang Bani Israel itu sangat keras gitu sama Nabi, penolakannya. Ya, ngeyel. Penolakannya sangat keras. Iya. Iya. Kenapa sangat keras mereka itu? Jadi Bani Israel itu kalau dalam, saya sengaja catat di sini karena untuk menjawab ini. Mengapa mereka Bani Israel itu? Sehingga Allah menurunkan ayat itu. Karena Bani Israel itu tu'ammalul anbiya'a alaihim fariqan. Karena orang Bani Israel itu memperlakukan nabinya, ya, wa fariqan, itu dengan sangat
buruk gitu. Memperlakukan para nabinya itu dengan sangat sangat buruk. Di antaranya wafarikan, mereka itu memecah belah umat. Iya. Wafarikan yakzibun, dan sebagian mereka itu didustakan nabi itu. Kemudian sebagian lagi yaktuluna, sebagian lagi dibunuh. Itu perlakuan mereka terhadap nabi. Wa madzalika illa li'annahum kanu ya'tunahum. Dan tidaklah mereka itu mendatangkan sesuatu kepada Rasul kecuali memang didatangkannya dengan yang buruk-buruk. Nah, itu menjadi sebab jadi orang Bani Israel itu diturunkan ayat itu karena kelakuan mereka seperti itu. Dan yang mengatakan waqalu qulubuna gulfun, hati kami telah tertutup, itu mereka sendiri yang mengatakan hati kami tertutup. Tertutup dengan apa? Dengan apa yang didatangkan oleh Nabi, udah tertutup. Pokoknya mau benar mau salah ketutup. Sabodo. Jadi nggak mau nerima kebenaran dia. Gue nggak mau dengerin. Gue nggak mau dengerin. Makanya gulfun itu merupakan sifat dari orang Yahudi. Ya, sifat. Nah, para ulama di sini mengatakan seperti Muhammad bin Ishaq, qala Muhammad bin Ishaq itu dia. Hadatsani Muhammad bin Abi Muhammad, menceritakan kepada kami Muhammad bin Muhammad an Ikrimah, dari Ikrimah, au Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Ini hadis. Wa qalu kuluna gulf, mereka mengatakan hati kami tertutup. Arti tertutup di sini ai fi akinatin. Ai fi akinatin. Nah, ai fi akinatin artinya di sini mereka itu berada di suasana di mana hati mereka itu sangat tertutup dan nggak mau menerima yang lain. Nah, pengertian dari gulfun itu juga bukan cuma sekedar fi akinatin, ya. Kalau menurut pendapat Abi Tolhah dan Ibni Abbas, waqalu quluna gulfun, pada ayat yang berbunyi waqalu qulubuna gulfun ay la tafqahu, artinya mereka tidak memahami. Karena tertutup, akhirnya mereka nggak mau memahami. Bukannya nggak paham, tapi nggak mau memahami. Nggak mau memahami. Iya. Nah, yang jadi persoalan adalah yang disampaikan hadis ini oleh waqala al-Afwi, ya, dikatakan oleh Afwi an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, pengertian waqalu qulubuna gulfun, pengertian dari qulubuna gulfun, qala hiya qulubul matbu' 'alaiha. Matbu' itu toba'ah, asal kata dari toba'ah. Maka pengertian matbu' di sini sama seperti pengertian matbu' itu seperti ini, sifat, karakter, tabiat. Itu tabiat, pengertian matbu' itu tabiat. Itu apa sih pengertian? Tabiat itu sesuatu yang sudah melekat di hati. Watak. Jadi umpamanya orang begini, ada orang memang yang tidak sengaja dia berbuat buruk, tapi nggak sengaja. Memang seseorang ada nafsunya, ya. Tapi kalau yang makbu, orang yang punya tabiat buruk, itu tabiat buruknya sudah melekat. Kalau orang yang tidak sengaja berbuat salah, dia sadar akan kesalahannya, maka begitu dikasih nasihat masuk. Tobat. Astagfirullahaladzim, salah gua. Nyesal. Tapi kalau matbu, cuek udah. Mata, udah seperti itu. Ya, jadi dia jadi meliputi hati. Jadi hatinya udah kayak begitu. Kayak warna air yang umpamanya merah atau hitam karena kotoran gitu. Ya udah seperti itu. Gitu. Nggak bisa lagi dibersihin. Gitu. Ya, walaupun dia udah tahu salah, pokoknya enggak. Itu arti gulfun yang sebetulnya seperti itu. Artinya al-qulub al-matbu' 'alaiha. Jadi hatinya itu sudah menjadi tabiat buruknya udah seperti itu. Udah nggak bisa macam-macam. Maka sini dikatakan seperti ini. Watak yang melekat di hati itu ada, kalau fitrah manusia itu kan ada baik dan ada buruk. Dalam sebuah ayat tuh yang tadi dibacakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
hati mereka itu ada takwanya, ada fujurnya. Artinya baik buruknya ada. Tapi kalau orang Yahudi, al-matbu', udah tabiat udah di situ. Udah, nggak ada baik-baiknya. nggak bakal menerima kebenaran. Nah, orang Bani Israel karena dulu dia nggak pernah bisa menerima kebenaran, karena itu watak. Dari zaman dulu, zaman kuno, zaman Mesir, zaman Firaun sampai sekarang nggak berubah. Turun menurun jadi gen tuh. Iya. Pasti ada mestinya. Tapi dia wataknya udah seperti itu. Keras. Iya, setiap kali ayat yang turun, dia nolak. Dia nolak bukan berarti itu salah. Dia tahu. Cuman dia nggak suka aja udah. Cuman nggak suka aja udah. Kayak Taurat. Itu benar datangnya dari Allah. Dan itu merupakan sebuah kebenaran. Dirubah sama dia. Ya kan? Dirubah ayat-ayat itu sama dia. Udah begitu dirubah, dia katakan ini ayat dari Allah. Itu celaka. Maka kalau dalam kondisi yang seperti ini, ya udah kebangetan wataknya. Ada nggak mereka tuh orang-orang pandainya? Ada. Orang-orang rahibnya, kiai-kiainya ada nggak? Ada. Sama sekarang. Kiai-kiainya ada. Cuman kiai-kiainya ya sama wataknya, buruk. Ayat-ayat yang ada di Taurat dirubah, yang bukan ayat Allah dikatakan ayat Allah, maka dia juga menafsirkan ayat-ayat itu. Kan ada Taurat. Dia juga punya penafsiran-penafsiran sendiri. Kayak kita nih, ada Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir itu. Kemudian ada fikihnya kan. Macam-macam fikihnya juga di kita ini banyak. Kemudian ada tasawufnya, ada tauhidnya. Sama, itu mereka punya kitab, namanya kitab Talmud. Kitab Talmud itu salinan penafsiran dari Taurat. Taurat sendiri nggak dipakai. Yang dipakai adalah kitab Talmud. Kitabnya mereka. Kalau kita nih pakai kitab kuning. Kitab kuning kan merujuk kepada Al-Quran. Ya ada ikhtilaf sedikit-sedikit, pasti hanya berbeda pemahaman dan arti. Tapi kalau mereka memang sengaja merubah, diartikan dalam tampil beda. Justru yang menjadi pegangan mereka, itu kitab Talmud itu bukan Taurat sebetulnya. Yang menyimpang justru. Yang menyimpang itu yang Nah, isi Talmud apa? Isi Talmud, begini. Saya menulis begini. Isi Talmud itu. Ini gambaran watak Yahudi. Kitab Talmud itu merupakan gambaran watak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bagaimana? Orang-orang Yahudi itu, dia tidak menganggap orang non-Yahudi kayak kita ini orang. Kita ini dianggap binatang. Ya. Allah itu diabaikan sama dia. Dia tahu akan adanya Allah. Diabaikan. Sama dengan iblis. Iblis kan mengabaikan Allah. Pada saat Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah mengatakan, wahai malaikat sujudlah kepada Adam, malaikat sujud. Ada apa Allah mengatakan perintahkan itu kepada iblis nggak mau. Ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kemudian Allah menegur iblis, kenapa lu nggak mau sujud kepada Adam? Sesuai dengan perintah gue gitu kalau ada orang Betawi bilang. Nah, kata apa? Iya. Jadi anggapan orang Yahudi juga dia lebih mulia dari yang lain. Bahkan kata Allah kepada iblis itu, qala ma mana'aka alla antas juda id amartu. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam seperti apa yang kuperintahkan? Dia cuma ngomongnya sederhana aja. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Cuman kayak gitu doang. Dia enggak sombong. Nah, orang Yahudi udah kayak begitu. Makanya orang Yahudi itu malah lebih sadis dari iblis. Orang Yahudi itu lebih sadis dari iblis. Kalau orang Yahudi di dalam kitab Talmudnya gini, dia menggambarkan Talmud itu merupakan gambaran watak orang-orang Yahudi. Dia tidak menganggap manusia non-Yahudi itu sebagai manusia. Ini di dalam kitab Talmud. Di dalam kitab Talmudnya mereka.
Nah, mereka menganggap kita sebagai binatang. Tahu nggak cicak? Nabi perintahnya kan untuk dibunuh. Kayak gitu. Iya, udah kayak kita membunuh cicak aja udah. Karena ada sifat kemanusiaan sama Lah makanya sekarang dunia kan protes. Ya, dunia itu protes. Tapi apa tanggapan orang Yahudi? Ya, cuek aja nggak didengerin. Kemudian dia, ini di Talmud ya, di dalam Talmud, dia lebih memuliakan anjing ketimbang manusia. Manusia manapun, mau manusia Eropa, Asia, Indonesia kayak Arab kayak udah dianggap anjing, lebih mulia anjing. Dia mendingan memelihara anjing ketimbang miara manusia. Ini Talmud soal yang itu yang apa yang nulis, yang iya di dalam kitab Talmud yang ada. Anda sendiri manusia. Nah, dia boleh berbuat seenaknya sama orang-orang non-Yahudi. Mau dibunuh kek. Kalau dia bekerja, mau dibayar kek, mau enggak kek. Itu tergantung strateginya aja. Suka-suka dia. Juga di dalam kitab Talmud tertulis boleh tidak membayar upah. Nah, ini. Kalau dia kerja nih, udah nggak usah dikasih upah, jalan aja. Kemudian apa boleh ambil seenaknya barang-barang harta benda non Yahudi. Mau dimaling, jadi ngegarong itu nggak apa-apa. Itu watak ya. Kemudian Nabi Adam itu dianggap pernah bergaul sama syaitan. Jadi Nabi Adam pernah berzina. Itu di dalam kitab Talmud gitu sih. Kemudian Nabi Isa itu bukan apa namanya bukan nabi, tapi dia ulama. Bukan nabi. Dan Nabi Isa itu anak dari hasil zina. Iya, itu tercatat di dalam apa namanya di dalam kitab mereka itu memang kayak begitu. Kemudian kita lanjut. Nah itu jadi apa namanya kejahatan-kejahatan seperti itu al-matbu melekat di hati. Sampai kapan? Ya terus anak-anak cucunya mau kayak gitu. Sampai malah nurun ke anak cucunya. Bahkan kan kalau di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu dalam keadaan suci. Fa'abawahi maka lingkungannya atau orang tuanya yang mau jadikan dia Yahudi, ayumajisanihi atau majusi, atau Yahudanihi atau Yahudi, atau Yunasiranihi atau Nasrani. Itu kan kalau orang itu lahirnya orang tuanya Kristen, dia akan lahir Kristen. Kalau Yahudi kalau Majusi dia akan Majusi. Tapi kalau orang Yahudi, walaupun dia Muslim bisa berstrategi bersiasat. Umpamanya ada juga kan orang-orang Yahudi yang udah masuk Islam. Enggak sedikit. Nah sekarang gini, bisa kita lihat ya, masuknya orang-orang Yahudi ke Hijaz, ke Mekah itu tahun berapa? Pernah nih kita bahas kan? Itu pada tahun 72 Masehi. Artinya sebelum agama Kristen lahir. Dia udah masuk. Gitu. Sebelum Isa dituhankan, orang Yahudi udah sampai ke Hijaz. Dan orang Yahudi yang masuk ke Hijaz itu kan berasimilasi wataknya dengan orang-orang Arab. Dengan orang-orang Arab. Terus pada saat itu Nabi Muhammad udah lahir belum? Belum. Bahkan orang-orang Yahudi yang yang sudah berasimilasi dengan orang Arab, ya omongannya juga Arabnya fasih. Jadi jangan dikatakan kalau orang-orang Arab nggak ada Yahudinya, ada. Banyak. Yang ada keturunan-keturunan Yahudi ada, yang berasimilasi ada. Gitu. Makanya banyak orang-orang Arab yang kelihatan mukanya Arab, sebetulnya memang dia Yahudi. Gitu. Kalau Yahudi kan de facto. Kan ada di Euro dan ada de facto. Kalau de facto itu umpamanya Cina menjadi bangsa Indonesia bisa, tapi kecinaannya nggak bakal hilang. Nah, tetap. Orang Yahudi juga begitu. Orang-orang Yahudi yang itu hanya dia secara hukumnya, secara hukum kaidah nasionalnya mereka gitu, orang yang Yahudi. Itu kayak begitu. Nah makanya mereka itu orang-orang Yahudi dimanapun dia berada tetap keyahudiannya tetap dipakai. Makanya sekarang kan
Kagak aneh kalau seandainya orang Raja Arab itu diindikasikan dia Yahudi itu. Raja Salman keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi. Makanya sekarang kan coba deh, melekat banget orang Israel kan? Gimana tuh? Iya. Melekat banget. Jadi jangan dianggap dia Yahudi Islamnya apa? kayak Islam kita gitu. Ada Islam kan? Iya, tapi jangan dianggap kayak orang Islamnya kayak Islam kita. Memang Islam ya udah murni Islam udah kayak begitu. Kalau dia karena hatinya itu melekat gitu di situ, ya tetap aja masih karakter Yahudinya kepake. Gitu. Nah kemudian waqala Mujahid dilanjutkan. Waqala Mujahid, kata Mujahid itu waqalu kulubuna guluf. Pengertian dari kulubuna guluf itu aleha gisyawatun. Gisyawah itu artinya terkunci. Pengertian guluf pun kayak begitu. Jadi memang nggak ada yang beres. Dalam sebuah watak pengertian guluf pun nggak ada yang beres. Gitu. Udah kayak begitu modelnya. Ya. Kemudian kata siapa namanya kata Ikrimah. Ya, waqala al-Ikrimah alaiha tabi'. Tabi sama tabiat juga itu. Kalau bahasa itunya behavior. Bahasa Inggrisnya. Ya, Kang. Behavior. Behavior itu artinya tabiat. Begini, watak manusia ini gambaran watak manusia. Kalau dalam sebuah kaidah ilmu psikologi, saya agak campur sedikit ya sama persoalan-persoalan umum. Karena ini penting buat watak beda orang kita sama orang Yahudi kayak apa. Biasanya kalau orang kita itu watak sisi kita itu kan dikatakan dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an dikatakan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, watak manusia itu ada yang takwa, ada yang fujur. Gitu kan. Fujur itu artinya perbuatan negatif lah, watak negatif. Sebetulnya dalam ilmu psikologi itu manusia itu mempunyai 4 dimensi watak manusia yang secara umum berdasarkan ayat tadi, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. 4 dimensi begini. Ini di kaki kita aja. Nah, 4 dimensi itu seperti segi 4 kayak begini. Kemudian ini dibagi 4 kolom. Jadi bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Bidang 1 watak manusia itu yang dimana secara jumlah orang bisa tahu. Gitu. Kayak engkong nih. Itu watak engkong bisa saya tahu. Saya mengetahui watak engkong, sifat engkong saya tahu. Engkong juga tahu, apalagi engkong tahu sendiri sifatnya seperti apa, engkong sendiri yang tahu. Jadi ada watak yang pribadi bisa mengetahui, yang orang juga bisa tahu. Kayak begini, contoh. Umpama, kalau orang nanya sama kita di tempat lain, atau orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau kita, dulu orang tua meninggal tahun berapa ya? Pasti yang ada di memori pikiran kita, kita kebayang. Wajah orang tua kita seperti ini. Kita tahu kan? Betul nggak? Nah, atau kita bicara dengan orang yang masih hidup. Siapa umpamanya yang tidak hadir, Pak Tikno lah. Nah, itu kita tahu. Gambarannya, profilnya seperti apa kita tahu. Kayak begini, jenggot yang udah agak beruban sedikit. Terus kayak orangnya agak tinggi begini. Nah, agak begini kan kita paham. Dan itu juga tahu wataknya dia seperti apa, ciri-ciri khasnya dia kayak apa. Sehingga kalau ada orang yang mirip-mirip kayak kita tahu. Ini orang mukanya kayak gua gitu. Bener nggak? Sering kita temuin tuh kan? Saya mirip pada model kampung. Iya. Nah, kemudian pada bidang yang kedua, di mana watak orang itu kita tidak tahu, yang tahu orang itu sendiri. Itu watak yang kedua. Seperti apa? Umpamanya begini. Tapi kita bisa mengetahui watak orang itu setelah kita bergaul lama. Kayak saya sama Pak Eko. Kayak saya tahu wataknya Pak Eko karena saya sudah bergaul lama. Nah, ini watak-watak yang dianggap positif. Kita tahu. Jadi Pak Eko, saya tahu nih setelah kita bergaul wataknya kayak apa. Itu bidang kedua. Bidang ketiga, di mana watak seseorang kita tidak tahu sama sekali kecuali dia. Kecuali orang itu yang tahu. Iya. Enggak, kita enggak tahu. Artinya begini, ada sisi-sisi yang kita ketahui pada orang itu, wataknya, ada yang kita tidak tahu. Nah, pada bidang yang ketiga, kita enggak tahu wataknya. Kecuali telah terjadi. Telah terjadi orang ini ngamuk-ngamuk. Wah, ini wataknya baru kelihatan orang. Iya. Kayak begini nih watak ini orang. Itu bidang yang ketiga.
Yang keempat, di mana watak orang itu hanya orang itu sendiri yang tahu. Kita nggak tahu. Itu pada bidang yang ini. Nah, di dalam Al-Quran Allah menceritakan kayak begini. Watak manusia secara menyeluruh. Sama dengan pada saat kita melakukan sesuatu. Ini tergantung ini menentukan kualitas ubudiyah kita kepada Allah. Watak kondisi seperti ini menentukan kualitas, kualitas dan kuantitas, rendah atau baiknya ibadah kita ini kelihatan dari sini. Coba kita umpamanya dalam sholat. Allah akan menilai seluruh nilai sholat semua orang. Akan diapresiasi oleh Allah. Mau sholatnya buruk, mau sholatnya nggak memenuhi ketentuan, atau bacaan Qur'annya nggak memenuhi tajwid, itu tetap aja diterima oleh Allah. Kemudian wataknya sudah memenuhi, bacaannya sudah memenuhi ketentuan, Nah, kualitas seseorang ini tergantung ininya. Umpamanya kualitas orang itu sisi takwanya itu baik ya, baik. Akan dinilai oleh Allah seperti itu, sesuai dengan kualitasnya. Nah, kondisi manusia itu kan berjenjang, nggak semuanya sama. Umpamanya begini, kita sama-sama sholat nih, Kong. Kita sama-sama sholat. Itu belum tentu kualitas nilai ibadah kita sama di sisi Allah. Belum tentu mentang-mentang umpamanya saya nih baca ini, baca itu, atau saya lebih tahu, belum tentu kualitas saya lebih bagus dari Kong, belum tentu. Nilai spiritualitas itu tidak terkadang ya, tidak bergaris lurus dengan kehusuan orang dalam beribadah. Ada orang yang pengetahuannya rendah tapi nilai spiritualitasnya tinggi. Dalam beribadah dia khusyuk kepada Allah. Justru itu yang diterima. Gitu. Ada orang kan begini. Memang sih di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan juga kalau kalau kita ingin bertanya, tanyalah pada orang yang khusyuk gitu kan, pada orang yang masuk min khasyatillah gitu. Atau nanya kepada orang yang berilmu juga. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli dzikir artinya orang yang senantiasa belajar. Tapi memang belum tentu juga dia bisa lebih itu khusyuk. Tingkatan orang itu beda-beda. Nah, itu tergantung dari suasana hati kita. Kalau di dalam setiap sholat suasana hati kita baik, hubungan kita kepada Allah baik, maka nilai sholat kita kualitasnya bobotnya akan bagus. Sementara ada orang yang mengetahui, nih cara sholat tahajud, umpamanya yang 11 rakaat, ya kan? Sholat tahajud 2 rakaat 8 rakaat, witirnya 3 rakaat jadi 11 rakaat. Wah, itu setiap hari dilaksanakan itu lebih bagus, belum tentu. Sama orang yang cuma sholat 2 rakaat bisa lebih bagus. Kalau Allah tidak menilai kuantitatif dari sholat itu. Tapi Allah menilai kualitatif dari sholat itu, kualitasnya yang dilihat. Khusyuk enggak? Bukan banyaknya. Kan kita begini, ternyata seringkali di dalam sholat Allahu Akbar. Begitu kita Allahu Akbar, di depan kita itu ada orang yang di belakangnya itu ada tulisan. Walet, ada yang tulisan Nusantara. Kita baca, terus mata kemana-mana. Partai lagi. Iya, partainya Nasdem, PKS, semua segala macam. Itu kita baca, nah itu kan artinya kualitas sholat kita kan rendah. Ada juga, Allah tidak menilai juga orang yang sholat, begitu dia sholat, kelihatannya khusyuk, cuman kelihatannya doang khusyuk. Artinya kemana-mana nggak dinilainya. Nilainya rendah juga, bukan nggak dinilai. Ya, gitu. Nah, jadi walaupun dia ulama, walaupun dia kiai, belum tentu kualitas ibadahnya itu bagus gitu kan. Kan sebetulnya kualitas ibadah itu sama dengan hitungan matematik sebetulnya. Ya, dengan hitungan matematik. Jadi hitungan matematikanya bagaimana? Seberapa dekat dia di saat dia beribadah hubungannya kepada Allah. Kan sebetulnya kan sholat mengajarkan kita seperti itu. Makanya di saat kita melakukan sholat itu kan idealnya itu di saat kita Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabiro, itu kan bahasanya menyentuh hati banget. Ya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku. Cuman kan di saat kita baca, cuman pikiran kita kan kemana-mana. Di mulut. Pikirannya kemana-mana. Saya pernah bicara dalam penghambaan diri kepada Allah, yang paling sempurna penghambaan diri kepada Allah di saat sholat.
Nah, di saat sholat itu semua organ itu beroperasi. Semua organ beroperasi. Pertama di saat Allahu Akbar fisik, kemudian ucapan beroperasi, kemudian pikiran beroperasi, kemudian hati perasaan beroperasi. Semuanya jalan itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu berjalan semua. Cuman saja di saat kita itu melaksanakan sholat Allahu Akbar, yang jalan itu cuman fisiknya saja. Hati kita, perasaan dan hati kita itu enggak jalan. Ini yang seringkali kehilangan fungsinya, hati kehilangan fungsi, pikiran kehilangan fungsi. Makanya target dari sholat enggak memenuhi makanya di saat kita sholat terkadang enggak memenuhi target. Target dari sholat bagaimana? Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi mengapa banyak orang yang sholat kemungkaran terus berjalan? Karena fungsi-fungsi tadi nggak berjalan. Ya, karena di saat kita sholat hati nggak berjalan. Artinya nggak berjalan begini, nggak beroperasional artinya begini. Di saat kita sholat hati kita nggak terhubung kepada Allah. Di saat kita sholat pikiran kita nggak terhubung kepada Allah. Di saat kita itu perasaan kita nggak terhubung. Sehingga di saat kita sholat sebetulnya kenapa Nabi pada pelaksanaan sholat dulu Nabi menangis? Kenapa? Karena semuanya berjalan. Perasaan, hati, pikiran. Itu berjalan semua terhubung kepada Allah semuanya. Makanya begitu Nabi sholat itu Nabi menangis. Mungkin kemudian Nabi pernah ditanya pada sahabat, wahai Rasul, engkau kan sudah dijamin masuk surga tapi masih menangis. Nabi mengatakan aku belum menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi loh yang ngomong. Maka tingkatan kita dalam sholat masih tingkatan yang keberapa itu tadi? Paling bawah. Best friend kayaknya. Waktu Nabi Sayyidina Ali kan yang dihuskan tes kan. Iya. Kenapa dia dianggap mahus tuh? Karena Nabi kan Dijanjiin sorban. menawarkan hadiah. Pokoknya kalau khusus dikasih hadiah sorban gitu kan. Sayyidina Ali tes begitu apa ini? Sorbannya yang mana? Hijau apa merah? Hijau. Ya betul nggak usah loh. Sayyidina Ali bayangin, apalagi kita kan. Sayyidina Ali aja nggak khusus sholatnya. Iya. Karena ada iming-iming hadiah. Begitu. Iya. Assalamualaikum ditanya. Sorbannya yang putih, yang hijau dulu. Nah langsung. Lu nggak usah lo sholat. Ya makanya gitu, makanya di dalam sholat itu bagaimanapun sholatnya Allah tetap nerima. Iya. Makanya orang suka ada yang bicara juga. Ya artinya kalau bicara suka tidak bicara itu juga tidak melihat kondisi. Kalau sholat itu begitu nggak diterima, nggak ada sholat yang nggak diterima, semua sholat diterima. Ya, semua sholat diterima. Cuman bergantung dari kualitasnya. Jadi kualitas menentukan nilai. Kalau sholat kami nilainya segini lah, 1 umpamanya, nilainya 2 lah, tergantung dari kualitas sholatnya. Gitu. Kan kalau dalam Al-Quran Allah katakan tuh yang surat Jaljalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sedikit-sedikit apapun kalau buat kebaikan pasti diterima. Akan dibalas oleh Allah. Atau sekecil apapun kamu berbuat dosa akan dibalas juga. Nah gitu. Nah ini bermula dari al-ghuluf. Jadi tingkat hati manusia juga memang bertingkat-tingkat, enggak ada yang sama. Tapi kalau untuk orang Yahudi selepel iblis. Benar-benar al-matbu' 'alaiha. Hatinya itu. Jadi al-qulub al-matbu' 'alaiha. Yang sangat keras. Jadi semuanya sama. Kemudian kita lanjut dengan qala Abdul Razak, berkata Abdul Razak an Mu'mar dari Mu'mar, an Qatadah dari Qatadah, wa qalu qulubuna gulfun. Nah, kata-kata qulubuna gulfun itu hatinya telah tertutup, huwa qauluhu. Nah, di sini. Wa qalu qulubuna gulfun fi akinatim mimma tad'una ilaih. Di dalam surat Al-Fussilat itu Allah mengatakan seperti itu. Jadi wa qalu qulubuna gulfun itu maksudnya di sini di mana hati mereka itu berada dalam tutupan yang sangat tertutup, ya. Jadi walaupun mereka diseru, maka penyeruannya itu
akan selalu ada argumentatif untuk menolak. Jadi penolakan itu bukan lantaran salah. Penolakan itu meskipun benar, mereka akan tolak. Pokoknya dia selalu pengen tampil beda gitu. Cuman tampil bedanya dengan keburukan. Ada nggak hati manusia sebetulnya begini? Di tengah-tengah orang Yahudi, yang buruk itu memang pasti ada juga yang baik. Benar kan? Atau di tengah-tengah umat kita yang baik, tapi ada juga memang yang tampil buruk. Sebagai apa? Sebagai uswah. Kayak filsafat Cina. Kayak kalau yang bisa gampang, filsafat Cina kayak apa bisa? Pernah ngeliat gak filsafat Cina kayak apa? Filosofi Cina itu begini filosofinya. Kan dia ada gambar kayak tuyul ya. Benar gak? Berpasangan. Yang gini nih, Pak Subhan. Yang gini, filsafat Cina. Apa namanya? Lin Yang ya. Gambarnya kayak gini, Kang. Nih, gambarnya kayak gini. Nah, dia tuh gini. Di titik yang hitam, apa di area yang hitam, itu ada selalu yang putih. Titik. Ada titik putih. Benar nggak Pak Subhan? Oke, yang ditanya. Iya. Dia lupa. Kayak gambar gini, kayak gambar huruf waw. Cuman huruf wawnya berpasangan. Gini, ngejepit. Nah itu di daerah yang hitam itu ada titik putih. Ini umpamanya hitam nih, ada titik putih. Di area yang titik putih ada yang hitam. Nah begitu juga di tengah-tengah masyarakat. Ini saya bukan pakai ininya dia, ini cuman hasil pemikiran filosofi Cina. Itu ada titik yang hitam, area yang hitam, ada titik putih. Maksudnya tengah-tengah masyarakat begitu. Enggak semuanya bersih, ada juga memang yang kotor. Begitu juga watak manusia. Di watak manusia itu yang bersih, ya enggak semuanya bersih, pasti ada terkadang berbuat salah. Gitu. Cuman bedanya pasti dia akan menyesal dengan kesalahannya. Begitu juga di titik yang bersih, di titik yang hitam. Pasti ada titik yang putih. Artinya begini, kalau seandainya sudah melakukan hal-hal yang bersifat baik, yang biasanya dia melakukan hal-hal yang kotor, gitu, dia tidak akan menyesal. Bahkan berbuat baik dia menyesal. Melakukan perbuatan baik dia menyesal malah. Gitu. Lanjut sedikit lagi. Ya. Nah ini ada pernyataan dari ini hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fi qaulihi, di dalam firman Allah mengatakan seperti ini. Allah berfirman, gulfun qala, arti gulfun itu yaqulu dikatakan qalbi fi gulamin fala yakhlusu ilahi ma taqulu qara'a. Sebenarnya kata-kata syair. Kata-kata syair itu kalimat dulu ya, orang yang terbiasa itu hatiku gitu ya. Hatiku terbungkus dalam cangkang. Kalau cangkang yang udah membungkus kayak apa? Hati dibungkus, bungkusannya cangkang. Cangkang itu kan tajam. Cangkang itu cangkokan. Jadi hati itu dibungkus, al-guluf itu dibungkus cangkang, hati itu dibungkus cangkang. Cangkang itu berduri. Begitu ini dimasukin gitu ya, terbungkus cangkang, kemudian kita dengan angkat cangkang itu, kira-kira kondisi hati ini seperti apa? Luka. Nah, begitu dia. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan benar, begitu dia mendengar, nah hati ini sakit. Hati ini jadi sakit. Kalau orang mengatakan benar, seolah-olah pengen mencabut cangkang itu. Sehingga hati itu menjadi sakit. Pedih gitu. Jadi kalau cangkang dimasukin ke tangan kita, kemudian cangkang itu dicabut, tangan kita kan sakit. Karena dia berduri. Begitu juga hati. Kalau menerima kebenaran, ini hati yang guluf gitu kan. Kalau menerima kebenaran, kemudian kebenaran itu disuarakan suara yang hak, suara yang baik, suara yang benar, seolah-olah pengen mencabut cangkang itu sehingga hatinya menjadi luka. Terbalik dengan kita kan.
Kalau kita umpamanya mendengar kebaikan atau mendengar suara Al-Quran lah, apalagi suaranya enak dibaca, kan enak sadu. Tapi bagi orang-orang Yahudi, waduh sama juga cangkang itu nggak dengernya kagak enak. Ya itu dia. Nah itu maksud saya itu. Iya, itu benar kayak begitu. Jadi yang putih ada hitam kan? Yang hitam ada putih. Iya. Itu filsafatnya kayak begitu. Ya sebuah kehidupan kayak begitu. Jadi kebetulan kita bicara bahas masalah ini pas banget. Jadi ada sedikit filosofinya. Lanjut. Ada pertanyaan yang lebih sadis. Yang lebih sadis. Ini sedikit lagi ya. Oh, jam 6 lewat. Yang lebih sadis lagi. Apa pernyataan yang lebih sadis dari orang Yahudi? Begini. Qala Dihak berkata Dihak. Ketemu kan? Qala Dihak berkata Dihak an Ibni Abbas dari Ibni Abbas fi qaulihi ta'ala, apa fi qaulihi di dalam perkataannya. Wa qalu qulubuna guluf. Nah, arti dari hati yang tertutup, qalu mereka berkata qulubuna mamlu'atun ilman. Hati kami sudah terpenuhi ilman oleh ilmu. Ini orang Yahudi ngomong. Orang Yahudi ngomong kayak begitu, ya. Qulubuna mamlu'atun ilman. Hati kami sudah terpenuhi ilmu. La tahtaju ila ilmi Muhammad. Ya. Dia tidak lagi butuh dengan ilmunya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya udah penuh. Karena hatinya udah penuh, jadi nggak perlu lagi ilmu Nabi Muhammad. Jadi istilahnya dia nggak mau menerima kebenaran. Gitu. Sombong banget ya. Nah, dibatasi aja sampai sini ya, karena sebetulnya masih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Mau diterusin besok atau enggak? Enggak terus? Enggak, yang besok diterusin enggak?